Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa, bincang sehati, apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata tusuk jarum atau akupuntur? Pasti rasanya ngilu-ngilu seperti apa gitu ya. Tapi ternyata tusuk jarum atau akupuntur ini sudah diakui ilmu kedokterannya juga dan ternyata banyak banget manfaatnya. Nah, ini akan jadi topik kita hari ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar akupuntur. Yang pertama adalah akupuntur ini menyakitkan. Ya sepertinya wajar sih karena ini kan medianya adalah jarum. Tapi intensitas sakitnya itu semana sih gitu ya. Apakah memang masih bisa ditahan? Apakah masih worth it untuk melihat manfaatnya? Nah, ini nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah akupuntur ini hanya mengobati nyeri. Biasanya mungkin pandangan orang-orang tentang akupuntur adalah saat badannya ada nyeri, ada rasa tidak nyaman, lalu diakupuntur dan menghilangkan nyerinya. Tapi apakah benar bahwa akupuntur ini hanya menghilangkan rasa nyeri, bukan penyakitnya? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah sering dikaitkan tentang ras atau agama tertentu, mungkin karena memang ini erat kaitannya dengan kebudayaan Tionghoa begitu ya. Tapi apakah memang hanya mungkin bisa berlaku hanya untuk ras tertentu atau dengan agama tertentu? Sepertinya ini sudah sangat universal ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Oke, selanjutnya adalah akupuntur tidak aman. Benarkah itu? Di titik manakah tidak aman? Apa yang membuat orang berpikir ini tidak aman? Mungkin nanti akan kita bahas lebih jauh lagi karena ini harus diluruskan ya, karena ternyata akupuntur ini banyak manfaatnya. Nah, yang terakhir adalah akupuntur hanyalah efek placebo. Placebo ini adalah obat kosong begitu ya, jadi memberikan rasa nyaman tapi tidak mengobati. Apakah ini benar? Nah, ini akan kita bahas juga nanti karena kita akan kupas tuntas seputar akupuntur hari ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami dan kali ini saya sudah ditemani dokter ahli akupuntur, spesialis akupuntur, ada Dr. Darwin Harpin, SPAK, spesialis akupuntur dari Seci Hospital. Dok, apa kabar dok? Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik, oke. Tadi sudah kita bahas ada beberapa mitos atau fakta ya seputar akupuntur dan sekarang akan dikonfirmasi langsung nih ya. Nah, tapi sebelumnya akupuntur ini sebenarnya benar-benar sudah diakui oleh ilmu kedokteran ya. Itu sejauh mana sih pengakuannya dan sejak kapan? Oke, Kak Dika, untuk ilmu akupuntur sekarang sebenarnya sudah berkembang secara medik ya. Jadi dulu sih memang banyak tradisional, ambil dari adaptasi Cina. Sekarang kita banyak melakukan penelitian. Jadi banyak penelitian-penelitian untuk menilai apakah akupuntur itu berefek terhadap suatu kondisi. Nah, di situ terlihat perkembangannya. Jadi ada perkembangan ilmu anatomi, kemudian neuro, saraf, histologi dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya memang sudah ada penelitiannya dan sudah memang diakui gitu ya secara ilmu kedokteran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar akupuntur. Ini akupuntur katanya menyakitkan. Kalau kita lihat kan ini jarum gitu ya. Seberapa menyakitkan sih sebenarnya saat melakukan praktek akupuntur ini? Oke, untuk akupuntur sebenarnya tidak menyakitkan sih. Karena kita sebenarnya merangsang saraf dalam. Jadi biasanya rasanya tidak sakit tapi lebih ke berat. Lebih berat, lebih pegal seperti itu Kak. Terus beberapa metode sekarang yang baru tidak pakai jarum, jadi ada yang pakai laser dan sebagainya. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih nyaman ya, friendly gitu. Oh ya, ini bisa diberlakukan juga untuk anak-anak ya? Bisa. Oh, oke. Jadi ternyata pemirsa tidak semenyakitkan itu, bahkan perkembangan teknologi sudah ada yang tidak menggunakan jarum gitu ya. Oke, selanjutnya bahwa akupuntur ini hanya mengobati nyeri, jadi bersifat cuma anti nyeri, ini benar nggak sih? Memang paling sering itu anti nyeri ya Kak. Anti nyeri, oke. Tapi kita juga banyak di beberapa kondisi terutama hormonal. Hormonal seperti kesehatan wanita, kemudian kasus seperti diabetes, kesehatan mental, yang semua berpengaruh terhadap neurochemical yang namanya di otak sama hormonal Kak. Jadi tidak hanya sih di nyeri.
Oke, jadi mungkin mayoritasnya gitu umumnya Betul. dirasa nyeri, tapi tidak melulu tentang nyeri, bahkan sebenarnya bisa mengobati masalah lain begitu ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah ini kan sering dikaitkan dengan budaya tertentu begitu. Sejauh mana sih ini memang berkaitan erat dengan budaya tertentu? Apa sebenarnya ini bisa berlaku secara universal? Budaya memang sebenarnya kita dari adaptasi ilmu Cina, cuman sekarang sudah universal, Kak. Jadi sampai di Jerman, sampai di Swiss, sampai di Australia, semua ada dilakukan akupuntur terapi, lalu dilakukan penelitian sangat banyak di situ. Nah, jadi kita juga melakukan penelitian di Indonesia dan beberapa publikasi juga internasional. Jadi mereka yang di luar juga mengadaptasi ke kita gitu. Jadi secara gampang ya universal, Kak. Sudah sangat universal begitu Betul. ya, dan ini bisa bukan hanya di Indonesia mengadopsi dari Tiongkok mungkin gitu ya, tapi sudah juga diaplikasikan di negara lain, di Jerman, tadi di Eropa, di Amerika juga. Jadi memang sudah sangat universal. Betul. Oke, selanjutnya adalah bahwa akupuntur tidak aman. Apa sih yang menyebabkan orang berpikir semacam ini? Apakah memang tadi medianya itu yang terlihat kecil, tajam, dan menyakitkan? Oke, kalau akupuntur sih aman ya, terutama bila dilakukan oleh certified acupuncturist ya. Selama dilakukan oleh orang yang tepat ya. Betul. Jadi sebelumnya kita sebelum lulus nih, sebelum belajar praktek, kita harus belajar dulu patient safety. Oke. Jadi mempelajari berbagai kondisi sebelum kita mulai terapi. Jadi kalau dilakukan oleh yang certified ya mesti aman. Jadi memang tenaga yang profesional sudah tersertifikasi. Jadi jangan mungkin tidak aman kalau dilakukan oleh orang yang sembarang atau baru tahu saja begitu ya. Ini akan ada efek sampingnya. Jadi harus hati-hati juga memilih tenaga profesional yang akan melakukan akupuntur pada Anda. Terakhir, bahwa akupuntur hanyalah efek placebo. Nah, ini bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Oke, memang ada di penelitian ada efek placebo ya. Tapi sebenarnya itu tidak benar karena yang kita berikan di stimulasi titik akupuntur itu benar-benar memberikan stimulasi listrik. Jadi melalui saraf-saraf itu akan terasa stimulasi listrik ya, seperti itu. Jadi kalau Kak Dika diberikan rangsangan nih di akupuntur, kadang-kadang bisa terasa kesetrum. Oh ya? Jadi itu benar terjadi hal seperti itu karena kita sudah melakukan berbagai penelitian dan mengecek berbagai hormon juga naik gitu. Oke, jadi memang sudah dengan penelitian yang sangat-sangat seksama begitu ya, dan ini memang ada stimulus-stimulus yang tadi dari jarum tadi gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya untuk bisa mengobati seseorang atau membuat kondisi seorang lebih baik? Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu ya, Dok ya. Siap. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas seputar akupuntur. Dan bagi pemirsa ya di rumah yang mungkin ingin menanyakan terkait tema kita hari ini, silakan loh. Kita membuka line telepon di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama Dr. Darwin dari Suci Hospital dan kita masih membahas tentang akupuntur ya, Dok ya. Tadi kita sudah jelaskan sebenarnya sedikit bahwa akupuntur ini memang diadopsi dari Cina gitu ya. Dan medianya kebetulan memang jarum. Kenapa sih, Dok? Boleh dijelaskan nggak sih kenapa harus jarum? Apakah memang harus ada sesuatu benda atau suatu stimulus yang merangsang saraf kita dengan bentuk seperti itu? Oke, sebenarnya Kak Tiga, kita sebenarnya merangsang dari titik akupuntur ya. Jadi sebenarnya kita menggunakan berbagai stimulus tuh boleh. Jadi boleh pakai jarum, boleh pakai namanya laser punktur. Kemudian ada lagi namanya sonopunktur. Jadi pakai sono, pakai ultrasound seperti itu, tapi di titik akupuntur. Nah, yang bisa teman-teman di rumah biasa dilakukan tuh namanya acupressure. Jadi titik akupunturnya kita lakukan pijatan atau mekanik pressure gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya pakai jarum, berbagai stimulus lain juga bisa dipakai. Kadang-kadang anak-anak juga kalau ke dokter kita pakai beberapa cara pemijatan yang menggunakan alat seperti itu. Jadi kalau yang takut atau parno terhadap jarum bisa pakai itu. Gitu. Jadi ini satu pengetahuan baru. Jadi sebenarnya akupuntur ini tidak identik dengan jarumnya ya, tapi sebenarnya titik-titik yang ada di dalam tubuh, di area tubuh kita yang bisa distimulus agar memperbaiki kondisi yang ada. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar, dokter sendiri kan sebagai spesialis akupuntur, berarti semua titik di tubuh ini harus dipelajari dan ada
istilahnya ada fungsinya masing-masing dan harus tepat sasaran dong dok. Berapa banyak sih titik di tubuh kita yang harus dipelajari kalau untuk teknik akupuntur sendiri? Sebenarnya hafalkan angkanya mudah Kak. Oh, ya? Jadi seperti hari-hari di tahun kita yaitu 365 titik. Oke. Di tubuh kita tuh ada sekitar 365 titik. 365 titik ya? Iya. Tapi tidak semua kita gunakan. Biasanya beberapa indikasi tertentu baru kita menggunakan beberapa titik tersebut. Jadi biasa sekali terapi tidak semuanya Kak kita pakai ya. Tidak 365 Iya. titik ya? Paling 10 maksimal gitu. kurang Oke. Apa saja sih sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan atau diterapi dengan akupuntur? Sebenarnya banyak ya. Jadi seperti kasus umum, jadi tentang berbagai usia juga bisa. Oke. Gitu dari anak-anak, terus dewasa muda, kemudian lansia gitu. Kalau anak-anak biasa kita bisa bantu untuk tumbuh kembang, Oke. jadi termasuk gangguan bicara, kemudian nafsu makan, stunting, dan kesehatan anak-anak lainnya. Kalau dewasa muda biasa kita bantu untuk infertilitas, kesuburan. Oke. Untuk wanita biasa gangguan hormonal gitu. Terus pria untuk kesehatan kesuburan ya. Terus saat ini sih banyak kasus datang dengan gangguan neck pain ya, neck sama back pain. Oke. Karena mungkin trennya sekarang WFH ya. Jadi posisi kerja semua itu sangat berpengaruh. Wah, ini menarik nih, neck pain dan back pain nih kayaknya hampir semua ya, kaum milenial terutama yang bekerja dari rumah karena di depan gawainya dan juga komputernya pasti merasakan hal itu. Di titik mana sih kalau untuk neck pain dan back pain ini akan bekerja akupunturnya? Sebenarnya saya bisa kasih tips nih yang gampang ya. Jadi sekitar neck pain itu di sini. Oke, di sini, di sebelah kanan atau kiri? Kiri, kanan sama aja. Sama saja. Nah, jadi di jari-jari. Oke, di punggung tangan ya? Iya. Jadi kita punya jari kan ada 1, 2, 3 celah ya. Yang neck pain di atas. Di sini? Ya. Di antara telunjuk dan jari tengah? Betul, di atasnya. Sedangkan kalau back pain turunin aja. Nah, diturunin lebih ke ujung tangan kita. Oke, dengan 1 atau 2 jari ini? Kalau back pain lebih bagus 2 jari. 2 jari ya, di antara kelingking dan jari manis ya? Ya, kemudian diturunkan sedikit ke pergelangan tangan. Nah, biasa itu kalau kita tekan tuh agak sakit. Kalau ada gangguan back pain. Nah, sambil kita olahraga sedikit, gerak-gerak. Oke. Berapa lama sih? Bisa bantu Kak, bisa bantu mengurangi nyeri spontan. Instant relief sih. Wow, berapa lama biasanya ini mungkin intensitasnya atau berapa banyak frekuensinya untuk di... Biasa kita bisa 1-3 menit ditekan. 1-3 menit. Kekuatannya sampai ujung jari kuku aja putih sepertiga. Kedalamannya ya? Jangan betul. Sampai terlalu dalam juga ya? Oke, hati-hati pakai kuku, jangan ini ya, luka nanti. Yes, jadi memang harus tepat sasaran, juga jangan sampai terlalu keras juga, jangan terlalu kencang juga gitu ya. Ini bisa jadi pertolongan pertama. Dan apakah saat di akupuntur areanya juga di sini? Mirip-mirip, tapi biasa ada tambahan titik lain untuk kita periksa apakah ototnya ada namanya knot ya, kayak ototnya itu kusut di situ. Nah, kita baru berikan stimulus di situ. Nah, ini menarik sebenarnya, kan sakitnya di belakang gitu ya. Kenapa stimulusnya justru ada di bagian yang jauh? Kadang-kadang kita kalau misalnya tidak enak di bagian itu kan kita pijat gitu ya. Kita sekuat-kuatnya bagaimana, mungkin nih ototnya ada yang menggumpal atau gimana gitu ya. Karena kita orang awam. Sebenarnya harusnya seperti apa? Oke, sebenarnya boleh area situ lokal diberikan stimulus, tapi bisa juga berikan titik yang jauh. Sebenarnya otak kita tuh sangat hebat Kak. Jadi sebenarnya titik-titik akupuntur itu kalau kita contoh ya diberikan di sini, nanti akan ke otak aktivasi area back, jadi area lower back. Makanya nyerinya bisa tertuju dan tertekan di situ. Jadi nyerinya terhambat seperti itu. Jadi seperti memberikan perintah gitu ya kepada otak untuk bisa paling tidak merecovery bagian yang sakit. Untuk tidak terlalu merasa nyeri. Ini hanya menghilangkan rasa nyerinya saja, apa bisa mengobati secara berkala? Kita bisa bantu untuk mengurangi radangnya Kak. Jadi misalnya kalau ada otot yang radang tuh ya nyeri, nah di situ bisa mengurangi radangnya. Jadi inflamasinya turun dari pusat otak, hormonnya keluar seperti itu.
Oke, yang paling banyak biasanya keluhan selain tadi mungkin ini keluhan yang baru juga gitu ya. Yang paling banyak dan populer dan mungkin sudah lama ini dimanfaatkan oleh banyak orang. Apa sih? Apakah stroke ini menjadi salah satu penyakit yang memang bisa menggunakan atau menerima manfaat dari akupuntur? Untuk kasus stroke paling sering sih Kak. Paling sering ya? Iya betul. Apalagi kalau misalnya stroke-nya masih baru ya. Iya. Masih baru. Jadi semua kasus yang masih baru biasanya ditangani dengan akupuntur tuh hasilnya lumayan cepat. Akan lebih baik ya. Betul. Nah, untuk akupuntur pada stroke sendiri, titiknya di mana saja Kak? Apa tergantung tingkat masalah-masalah yang terjadi pada seseorang? Oke, untuk stroke itu Kak ada yang iskemik atau sumbatan atau yang perdarahan. Nah, kalau untuk kasus perdarahan kita harus tenangkan dulu keadaannya. Jadi perdarahannya sudah tenang, tekanan otak tidak tinggi dan sebagainya, baru kita boleh melakukan stimulasi akupuntur. Nah, titik-titiknya biasanya di area yang memang ada keluhan Kak, yang seperti lemah, keadaan tertentu. Nah, di situ diberikan untuk menguatkan hal tersebut. Oke, jadi di bagian-bagian tubuh yang sedikit lemah begitu ya, Betul. ini akan jadi konsentrasi untuk diberikan titik akupuntur. Selain itu apalagi sih dok, katanya juga kayak gangguan mah, itu kayak bisa juga dengan akupuntur? Lumayan Kak, jadi ternyata banyak ya teman-teman atau dewasa muda yang sekarang mengalami sakit mah ya, yang lumayan berat ya. Betul. Nah, dengan akupuntur biasa gejalanya bisa berkurang, tapi tetap konsumsi obat-obatan dari dokter spesialis yang penyakit dalam atau internis tetap dilanjutkan. Tapi dengan bantuan akupuntur biasa akan lebih cepat Kak recovery-nya dan kekambuhannya juga akan semakin rendah seperti itu. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa akupuntur ini bisa berjalan bersamaan juga dengan pengobatan medis. Memang sebenarnya harusnya bersamaan begitu ya, berbarengan ya. Perlu tidak sih kita berkonsultasi atau mungkin antara dokter spesial akupuntur dan juga spesialis penyakit dalamnya, mungkin kalau ada masalah di penyakit dalam ini juga berkonsultasi untuk saling bersinergi gitu. Karena kan harus sama-sama memahami juga kan perkembangan si pasien seperti apa. Betul. Jadi biasa memang ada ngobrol ya, konsultasi antar kita spesialis. Jadi kadang-kadang di rumah sakit juga ada talk show seperti itu. Jadi ngobrol sama teman-teman spesialis untuk memberikan informasi apa aja kasus-kasus yang kita tangani biasanya. Nah, biasanya untuk kasus-kasus biasanya internis banyak, kemudian obgyn, ya, kemudian banyak juga THT seperti itu, gangguan telinga dan sebagainya. Jadi semakin terbuka sih Kak sekarang sebenarnya. Jadi makin banyak sebenarnya ya, makin terbuka, makin bisa istilahnya berkolaborasi juga dengan medis gitu, dan ini akan lebih memudahkan masa penyembuhan, akan mempercepat. Iya, akan semakin mempercepat ya. Terus dosisnya juga tidak terlalu banyak dan bisa di recovery ke tapering off ya istilahnya, jadi diturunkan dosisnya. Jadi ya istilahnya kita bisa bantu sih Kak, bantu mengurangi kekambuhan, terus mengurangi dosis obat. Oke, nah apa sih perbedaan dari setiap, tadi kan sebenarnya medianya macam-macam ya, nggak cuma jarum, tadi ada yang acupressure juga, bahkan itu dengan sentuhan tangan begitu ya. Nah, ada pula yang laser, ada nggak perbedaannya? Misalkan lebih bagus atau lebih efektif dengan media yang mana? Sebenarnya dari berbagai media itu yang paling ringan sebenarnya pijat ya. Paling ringan ya? Acupressure. Tapi efeknya tidak terlalu lama biasanya Kak. Jadi lebih bagus sih memang menggunakan jarum atau laser boleh ya. Efeknya lebih lama terhadap tubuh. Jadi biasanya kita menstimulasi titik itu, kita kan taruh jarum Kak. Jarum itu terjadi mikrotrauma namanya. Jadi luka kecil. Ya, luka kecil di area saraf-saraf itu. Nah, itu akan terjadi penyembuhan di situ. Nah, biasa penyembuhan manusia itu sekitar 72 jam, 48 sampai 72 jam. Nah, jadi biasanya efek akupuntur sekitar 3-4 hari. Baru kita booster lagi ulang terapi seperti itu. Nah, kalau si acupressure biasa hanya kurang dari 24 jam. Jadi bisa kambuh kembali, tapi biasa pasien-pasien saya kasih edukasi untuk lakukan pijat acupressure juga di rumah. Jadi stimulusnya tetap ada seperti itu, lebih nyaman. Lebih nyaman juga, bisa dilakukan sendiri juga gitu ya kalau memahami titik-titiknya. Nah, kalau tadi kan dengan media jarum ini kan tetap saja metal begitu ya. Apakah ada orang-orang yang tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan ini, mengingat mungkin alergi dengan medianya atau seperti apa Dok?
Baik, untuk alergi sangat jarang sih Kak. Jarang ya? Karena kita menggunakan stainless ya. Terus dilapisi sama biasanya dioksidasi, jadi tidak menyebabkan alergi. Biasanya yang bisa alergi tuh alkohol ya Kak. Jadi sebelum kita akupuntur, kadang-kadang kita ada alergi alkohol tuh pasien. Jadi kita kan pasti menggunakan alkohol untuk antiseptik namanya ya. Nah, biasa ada merah-merah seperti itu, gatal. Tapi untuk alat sih biasanya tidak ada alergi seperti itu. Dan, jadi berarti sebenarnya bukan karena jarumnya ya, betul. Tapi mungkin si alkohol. Jadi kalau misalnya ada alergi dengan alkohol, ini it's okay, tetap bisa dijalani dengan mungkin ditambah dengan obat lain, atau memang tidak disarankan sama sekali? Boleh, tapi kita menggunakan antiseptik yang non alkohol. Seperti itu. Jadi perlunya juga ya kita memberi informasi kepada dokter spesialis akupunturnya apakah ada masalah, ada kondisi tertentu. Jadi jangan sampai sudah melakukan terapinya tiba-tiba ada masalah jadi bingung sendiri gitu ya. Jadi memang perlu sekali kita memahami tubuh kita itu seperti apa. Nah Dok, kalau bicara tentang tadi untuk reproduksi sendiri ya, banyak yang mungkin menginginkan keturunan gitu ya. Benar-benar ya dengan akupuntur ini bisa dilakukan ya? Tekniknya seperti apa sih? Ya, bisa Kak, terutama untuk dewasa muda ya. Biasanya untuk perbaikan kesuburan, baik wanita maupun pria itu bisa dilakukan. Biasa kita kalau wanita, kasus yang paling banyak itu PCOS biasanya, Polycystic Ovarian Syndrome. Nah itu anovulasi biasanya tidak ada mens dan tidak berat badannya juga agak naik seperti ya, itu. Betul. Jadi di akupuntur kita bantu untuk menstabilkan hormon di kepalanya, namanya GnRH ya namanya. Nah di situ biasa kalau PCOS tuh dia sebenarnya hormon tuh ada ketukatnya. Nah, tapi kalau di PCOS dia agak tidak teratur ketukatnya. Jadi di sini agak bingung di indung telurnya. Nah kita menstabilkan itu. Dan itu titiknya di kepala justru? Salah satunya di kepala. Salah satunya di kepala. Berapa lama biasanya terapi semacam ini bisa dilakukan sampai akhirnya berhasil? Biasa kita ikutin siklus men Kak, jadi minimal 1 bulan. 1 bulan, kira-kira seminggu itu 2 kali terapi. Lalu kalau misalnya hasilnya lumayan, mensnya bisa lebih cepat, kita lanjutkan sampai maksimal 3 bulan biasanya. 3 bulan terapi. Maksimal 3 bulan. Setelah 3 bulan menstruasi mungkin sudah mulai teratur, apakah bisa dihentikan atau memang masih ada lanjutannya cuma dengan jangka waktu yang lebih panjang? Untuk biasanya kalau sudah baik Kak, biasanya kita maintenance saja Kak, misalnya sebulan sekali dan seperti itu. Jadi saat kondisinya sudah membaik, mungkin istilahnya kalau obat tuh dosisnya dikurangi gitu ya, tingkat intensitasnya dikurangi. Jadi kira-kira tadi paling lama 3 bulan. Ini untuk memperbaiki siklus menstruasinya, nanti baru diperpanjang lagi mungkin jadi sebulan sekali sampai benar-benar bisa berhasil juga ya mendapatkan keturunan. Tapi ini juga tetap harus berkoordinasi dengan dokter SPOG kan ya? Betul sekali. Tetap diagnosis tuh dari beliau, dari mereka kan harus dilakukan USG juga Kak, dan dicek berbagai hormonal, FSH, LH, AFH bahkan ya. Nah dari situ parameter yang kita lihat apakah sesuatu ini berhasil atau tidak gitu. Jadi ada penilaian klinis itu gejala ya, berarti seperti menstruasi memendek sama pemeriksaan lab dan USG. Jadi saat kita ada keluhan sebenarnya kita bisa langsung ke dokter akupuntur nggak sih? Atau kita memang harus istilahnya berkonsultasi dengan dokter lain dulu baru bisa mendapat rujukan ke dokter akupuntur? Sebenarnya bisa Kak langsung. Bisa langsung, Jadi kalau misalnya ada kondisi tertentu yang perlu kita rujuk, kita juga rujuk. Jadi kita berikan rekomendasi misalnya harus ke dokter internis dulu atau ke obsgyn dulu untuk melakukan pemeriksaan evaluasi. Banyak yang seperti itu Kak. Jadi yang nyeri leher contohnya, tapi ada rasa kesemutan sebagai itu, kita rekomendasi untuk ke dokter saraf dulu, dilakukan pemeriksaan seperti itu. Nanti kalau udah aman, udah diketahui penyebab apa, kira-kira kita baru melanjutkan terapi. Seperti itu sih. Jadi benar-benar sebenarnya ini satu ilmu baru yang sebenarnya ilmu lama tapi yang memang baru bisa kita akses secara medis juga gitu ya, dan itu sangat bermanfaat. Sejauh ini tingkat keberhasilannya seberapa banyak sih? Kalau dari penelitian sangat lumayan ya Kak. Jadi terutama untuk kasus nyeri terutama tuh bagus. Jadi memang sudah sangat-sangat bermanfaat ya, sudah sangat dirasakan manfaatnya begitu ya. Nah kalau bicara tadi manfaatnya, ini banyak hal juga nih yang mungkin jadi tadi kan selain
selain populer juga di stroke gitu ya, lalu juga mungkin tadi untuk reproduksi. Betul. Untuk kaum perempuan biasanya nih untuk berat badan nih dok, gimana nih? Ini bisa berguna nggak sih? Oke, untuk berat badan lumayan sih Kak. Nah, jadi kita berperan di input, proses, sama output. Oke. Input itu kita menekan kira-kira nafsu makan ya. Nafsu makannya ditekan, jadi lebih jarang makan ya. Pusat kenyangnya lebih cepat kenyang. Kemudian lambungnya lebih cepat, lebih lama pengosongannya. Oke. Jadi terasa lebih kenyang terus ya. Kemudian metabolisme kalau Kak Dika olahraga ini akan lebih mempercepat burn the calorie ya. Kemudian untuk perbaikan proses output itu adalah pencernaan Kak. Nah itu jadi pencernaannya lebih lancar dan sebagainya. Jadi sangat mungkin loh kita menggunakan teknik ini ya untuk membantu lumayan Kak. Menurunkan berat badan. Tapi juga kita harus jaga pola makan ya. Betul. Nah kalau misalkan kita kan tadi ada acupressure juga di rumah ya, mungkin sekarang belum sempat ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan akupuntur. Di mana sih titik-titik yang bisa kita tekan secara berkala untuk bisa membantu kita? Ya tadi efek-efeknya mungkin bisa memperlambat juga pencernaan kita, memperbaiki juga metabolisme dan juga membuat rasa kita bisa menahan lapar gitu ya. Di mana tuh dok biasanya? Biasa di area sini Kak, depan telinga. Ya? Depan telinga ya. Depan telinga, terus dua-duanya dok? Boleh, salah satu juga nggak apa-apa. Ditekan, diputar. Jadi ditekan di sini lalu dilakukan putaran. Putar ke dalam ya? Ya. Terus kemudian untuk pencernaan boleh di sekitar sini. Di sini. Jadi kan ada jari pertama, jari kedua, di jari kedua punya tengah. Di sini. Ya, di situ Kak, betul. Terus sakit? Nah, iya agak sakit ya? Iya, sakit. Biasa kadang-kadang agak ngilu. Nah, di situ membantu untuk kelancaran pembuangan ya istilahnya. Di sini ya? Iya. Lalu biasa kalau untuk obesitas atau overweight itu ada keterlibatan neurochemical di otak. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada adiksi kalau misalnya stres kita makan lebih banyak ya, kecenderungan seperti itu. Jadi kita juga harus menenangkan pikiran di titik ini bisa Kak, antara dua alis ya betul. Ini berapa sih tekanannya? Berapa banyak? Sehari itu bisa 2 kali, 3 kali. Berapa? 2-3 kali. 2-3 kali, iya. Lalu ditekan aja sekitar 1-3 menit. 1-3 menit. Iya. Ini bisa kita ulangi 2-3 kali dengan frekuensinya tadi ya. 2-3 menit di setiap titik begitu ya. Telinga di sini sama di daerah jari 2. Jadi mungkin sebelum makan siang ya waktunya tiba kita mulai pijat-pijat nih titik-titik yang tadi dokter kasih tahu gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah atau teman sahabat saya juga mungkin perlu nih ya. Nanti kita lanjut lagi, kita akan gali lagi. Mungkin juga kita punya tips-tips juga dari dokter ya. Tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat. Tadi kita sudah dapat beberapa tips ya, masih mau kita dapat lagi nih tipsnya dari dokter biar sehat ya dok ya. Nah dok, sebelum kita ke tips, ini sebenarnya ada beberapa penyakit kronis ya, mungkin yang seperti kanker ataupun mungkin ada jantung gitu ya. Bisa nggak sih menjalani praktik atau terapi akupuntur juga secara bersamaan? Biasanya seperti apa? Baik, untuk kasus kanker itu sebenarnya lumayan membantu ya Kak, terutama untuk mengurangi efek samping dari obat-obatan. Ya, jadi biasa kemoterapi itu agennya lumayan keras ya. Kadang-kadang bisa membuat mulut kering, mual muntah, gangguan pencernaan dan sebagainya. Nah biasa kita bisa bantu di mengurangi gejala tersebut dari obat-obatan tersebut. Jadi mulut kering ya atau serostomia namanya, itu bisa berkurang. Kemudian mual muntah yang biasa sangat mengganggu ya dari situ. Dan terutama nyeri dari pengobatannya juga bisa mengurangi nyerinya. Jadi sebenarnya benar-benar sangat membantu ya. Lumayan sih. Benar-benar sangat membantu loh. Ini karena tadi kan habis kemo itu kadang-kadang mungkin banyak orang yang enggan kemo karena setelah kemo kondisinya lebih buruk gitu, lebih nggak nyaman, muntah, apalagi mungkin ada hal-hal yang beda lagi gitu. Untuk rambut ini kan juga hal-hal yang mungkin harus diantisipasi gitu ya, bagaimana agar meminimalisir efek dari kemoterapi tadi. Untuk jantung sendiri bisa nggak sih dok? Untuk jantung kita bisa untuk membantu hipertensi biasanya.
tekanan darah tinggi ya, Yes. tekanan darah tinggi, kemudian bila ada yang sering berdebar-debar tuh ya bisa dibantu juga. Jadi rasa untuk debar-debarnya lebih kurang seperti itu. Dan tekanan darah juga bisa agak distabilkan sedikit. Jadi obat-obat yang mestinya naik bisa tetap di dosis tersebut seperti itu. Oke, bisa lepas atau remisi obat nggak sih dok? Saat kan kalau misalkan tadi kan biasanya kalau hipertensi ini memang akan minum obat itu setiap hari gitu ya. Betul. Bisa nggak selain dosisnya dikurangi atau bisa benar-benar lepas dari obat? Nah, itu hipertensi atau tekanan darah tinggi sebenarnya banyak faktor ya, Kak. Oke. Dari makanan, lifestyle, dan sebagainya. Kalau misalnya masih baru, sekitar mungkin less than 6 bulan, bisa dibantu, Kak. Jadi mungkin bisa remisi obat seperti itu. Tapi tentu harus ada penanganan dari internis Yes. atau dokter jantung. Kemudian harus olahraga juga terutama, dan diet makanan ya. Sambil dibantu akupuntur, kira-kira bisa sih seperti itu. Sebenarnya bisa ya, sangat bisa membantu ya. Nah kalau Betul. untuk hipertensi ini juga mungkin banyak sekali ya orang yang mengalami hal ini dan memang harus bergantung pada obat. Pada kondisi-kondisi tertentu ini membuat rasa tidak nyaman pastinya, tiba-tiba pusing gitu ya, tiba-tiba rasa yang tidak nyaman dalam tubuh. Apa yang bisa dilakukan secara sederhana saat kondisinya sedang tidak nyaman? Mungkin sakit kepala berlebihan pada orang-orang yang hipertensi. Ada titik nggak yang bisa kita terapi atau bisa kita lakukan secara pribadi? Biasanya sering ya, Kak, pas lagi tensinya tinggi tuh headache ya, rasanya Ya, belakang sakit betul. seperti itu. Salah satu titik jauh yang bisa pakai ini, Kak, yang tadi. Di tengah ini ya? Iya, betul. Ini bisa mengurangi nyeri ya seluruh tubuh, tapi terutama area pundak dan leher ya, gitu. Karena dia memberikan efek, ada penelitian nih, memberikan endorfin paling tinggi. Oke. Endorfin itu akan membuat relaksasi, mengurangi stres, dan memperbaiki nyeri ya, mengurangi nyeri gitu. Oke. Jadi bisa dibantu. Bisa dibantu dengan ini ya, Satu titik dipijat perlahan gitu ya di bagian-bagian ini. Nah ini kan biasanya memang sakit sekali ya kalau di bagian ini. Ini hanya pada orang-orang yang bermasalah kah? Atau sebenarnya semua orang juga kalau ditekan di bagian ini akan sakit? Biasanya terasa, Pak, Kak, jadi paling terasa di sini. Tapi kalau misalnya ada gangguan tertentu kondisi ya, Oke. itu biasa memang lebih reaktif atau lebih Akan lebih nyeri. sakit ya. Betul. Jadi memang perlu diperhatikan teman-teman atau pemirsa di rumah, coba dipencet-pencet nih area ini rasa sakitnya seperti apa. Betul. Mungkin kalau di sini ya caranya ya. Jadi ini kan ada tulang nih di sini. Di sini. Nah, di tengahnya ada Di tengah, jeglokan, ada gede. Oke. Nah, itu. di bagian itu ya dengan ibu jari ya. Betul, Bisa dipijat-pijat ditekan, biasa agak ngilu ya, Kak. Ya sakit sekali sih. Dan ini bisa juga sakitnya bisa ada yang menjalar sampai kepala juga gitu ya. Betul. Nah kondisi semacam itu bisa dijelaskan nggak sih dok? Kenapa? Memang karena tadi saraf saling berhubungan kah? Iya. Jadi titik akupuntur itu persarafannya sangat tinggi. Jadi seperti sebuah checkpoint di tubuh kita. Tapi itu sarafnya tinggi tuh. Jadi kalau kita stimulasi di situ, stimulasi bisa terasa nih kemana-mana gitu. Jadi efeknya sebetulnya lumayan bagus sih untuk pengobatan tubuh ya, kondisi kesehatan, preventif, pencegahan juga bisa. Dok, kalau selain ini kan selain telapak tangan, pasti di telapak kaki juga banyak ya, Betul. titik-titik ya. Itu juga apakah jadi area yang sangat potensial untuk diberikan pressure? Lumayan, Kak. Apa saja sih yang ada di telapak kaki kita? Oke. Terutama buat mens ya. Biasa menstruasi gangguan ya? mens itu area di atas mata kaki, bagian dalam. Nah, di situ Oke. lumayan bagus. Jadi istilahnya mengurangi nyeri ya, terutama saat menstruasi. Saat menstruasi ya? Iya. Terus menstabilkan hormon ya untuk area-area lower abdomen ya, atau lower perut. Iya, gitu. betul. Biasa untuk wanita bagus sih, Kak. Bagus Di ya, situ. mungkin bisa dilakukan dari masa PMS ya, sebelum menstruasi Betul. sudah mulai diterapi ya. Jadi tidak datang nyerinya berlebihan saat haid ya. Mungkin teman-teman perempuan di rumah nih bisa melakukannya ya. Nah dok, kalau bicara tadi terapi di rumah sendiri juga, ini kan sangat-sangat sebenarnya membantu ya. Sosialisasinya atau edukasinya sudah sejauh mana sih selama ini ke masyarakat untuk akupuntur sendiri? Oke, biasa ada acara juga, Kak, acara di rumah sakit tuh seperti untuk memberikan edukasi acupressure namanya ya. Jadi biasa mungkin ada kesehatan kerja. Jadi untuk teman-teman yang kerja di rumah yang ada neck pain, kita bisa kasih beberapa titik jauh di daerah tangan dan area kepala juga gitu.
Dan biasa sebelum dilakukan acupressure kita juga pemanasan dulu, jadi dipijat-pijat dulu area-area tubuhnya ya. Nah, dipijat dulu sendiri, self acupressure namanya. Nanti habis itu baru dilakukan penekanan pada titik-titik di tubuh gitu, terutama leher sih sama tangan ya. Biasa gitu. Jadi banyak juga acara untuk edukasi acupressure biasanya gitu. Oke, jadi ini bisa kita melakukan secara sendiri gitu ya. Dan ini akan sangat membantu juga mungkin pemirsa di rumah. Mungkin kan kadang-kadang sulit juga ya untuk langsung dalam kondisi sakit langsung ke rumah sakit. Mungkin bisa dilakukan penanganan pertama begitu. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Dok, saya sudah hampir 3 tahun pernikahan namun belum dikaruniai anak. Usia saya 32 tahun. Apakah bisa dibantu dengan akupuntur? Apa saja syaratnya? Oke. Biasa gini Kak Dika, untuk melihat syaratnya bisa diakupuntur atau tidak itu sebenarnya kita harus refer ke SPOG dulu. Jadi dilihat nanti potensi anatominya bagus gak? Ya gitu. Kalau anatomi bagus, bebas dari, misalnya kadang-kadang ada namanya miom. Ya itu kan yang menutup jalur tuba tuh, ya saluran seperti itu. Kalau misalnya aman, pure karena gangguan hormonal, kita bisa sangat membantu. Gitu. Kalau misalkan ada gangguan seperti endometriosis, seperti itu gimana? Bisa aku juga? Endometriosis sangat lumayan Kak, namanya kan itu kista coklat ya istilahnya. Nah itu bisa karena hormonal juga ya, jadi kita mengurangi kekambuhan Kak. Jadi biasa nyeri sekali, biasanya saat datang tuh skornya sampai 8 ya, dari 10 ya, bisa turun jadi skor 5 atau 4 gitu, kan lumayan ya, bisa aktivitas. Iya gitu. betul. Jadi bisa dilakukan juga ya ini terapi semacam ini untuk orang-orang yang memang sebenarnya ada potensi ke arah sana, walaupun belum sampai parah, setidaknya bisa meminimalisir rasa sakit yang ada di tubuh kita, apalagi untuk perempuan mungkin ya selama datang bulan ini kan sangat mengganggu pastinya ya. Nah dok, bukan hanya fisik saat ini, apalagi selama pandemi, mental issue juga jadi masalah yang cukup serius nih. Kadang-kadang orang perlu self healing, kadang-kadang perlu sepertinya perlu ada terapi yang diberikan pada dirinya untuk mengurangi stres. Bisa nggak sih akupuntur ini berimpact pada stres? Stres ya, oke. Stres itu kan dasarnya ya Kak, sebenarnya dari perubahan hormon ya, sama saraf ya. Jadi peningkatan saraf yang menyebabkan hormon stresnya keluar, yaitu kortisol tuh. Ya, jadi kalau secara teori kita bisa sangat membantu ya, jadi mengurangi peningkatan dari kortisol itu. Dan dari penelitian juga salah satu ya tadi titik ini ya, beta endorfin itu membantu mengurangi stres, relaksasi sarafnya juga. Gitu. Jadi sangat lumayan sih, bisa membantu. Biasa kasus sekarang ini banyak yang anxiety, depresi, cemas. Itu kita bisa bantu sambil dilakukan psikoterapi juga ya. Jadi psikologi, terus konseling ya seperti itu. Nah itu mereka biasa bisa lebih terbuka Kak. Jadi ngobrolnya lebih seperti yang ada ditahan di dalam dada ini, seperti lebih bisa ngobrol ya, karena gitu lebih ya. rileks gitu. Dari kita akupuntur kan memberikan hormon-hormon perbaikan itu. Jadi ini bisa istilahnya menstimulus juga, membuat rangsangan pada saraf kita agar bekerja lebih baik, juga rangsangan pada hormon endorfin tadi ya, untuk bisa membantu kita meminimalisir kecemasan, rasa stres gitu ya. Nah selain di titik itu, apakah ada titik lain dok yang bisa dibantu untuk bisa mengurangi tense gitu ya? Kadang-kadang kita habis bekerja gitu ya, seharian ini kok tiba-tiba harus jeda sejenak. Apa yang bisa dilakukan untuk paling tidak membuat kita lebih rileks? Salah satunya ini ya Kak, boleh. Itu? Terus kemudian area tangan. Di Jadi bagian sini ya? bagian dalam. Ya. Ini ada pergelangan tangan. Kemudian 3 jari di atasnya. 3 jari. Nah di tengahnya Kak. Berarti setelah 3 jari ya? Ya setelah 3 jari di antara 2 urat ini, tendon. Nah ini kalau ada gangguan lambung juga bisa dipakai. Kemudian kecemasan, rasa tidak enak sepertinya saya deg-degan gitu ya, cemas. Nah itu boleh Kak di sini. Ini sangat bagus. Kecemasan di situ ya? Ya sama titik satu lagi di sini, yang antara 2 alis itu. Di sini kalau Kak Dika memberikan stimulasi, tepat di belakangnya ada kelenjar namanya pineal. Nah di situ nanti bisa bantu regulasi langsung tuh hormon-hormonnya. Jadi bagus juga di situ. Ini sangat membantu ya. Wah, luar teman-teman biasa. bisa pakai
Iya ya, luar biasa. Nih kayaknya pemirsa di rumah sudah mulai pijat-pijat area yang tadi dokter kasih tahu ya, agar mungkin bisa meringankan apa yang dirasakan. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bahas tentang seputar akupuntur. Dan kali ini kita akan bahas tips-tips yang aman sebelum Anda melakukan terapi akupuntur. Masih bersama Dr. Darwin dari Suci Hospital ya dok ya. Kita lanjut lagi ya dok ya, ini kita kasih tips juga nih untuk pemirsa di rumah. Seberapa penting kita memilih tenaga yang profesional untuk menerapi akupuntur pada tubuh kita? Baik, kita harus sesuai ya, maksudnya harus mungkin lebih baik sih dokter, tapi bisa juga dengan certified acupuncturist ya. Jadi memang sudah tersertifikasi dari ini ya, perhimpunan dari akupuntur Indonesia, seperti itu. Kadang-kadang memang ada orang awam juga coba akupuntur gitu, tapi kadang-kadang kan mereka kurang tahu ya Kak, misalnya anatomi, terus gangguan tubuh, kontraindikasi seperti itu. Jadi sebenarnya patient safety itu sangat penting, karena akupuntur itu merupakan tindakan invasif namanya ya, minimal invasif. Ya, jadi sebaiknya sih tersertifikasi dengan baik seperti itu. Bisa kita lihat sertifikasinya, kalau dokter mungkin di rumah sakit sudah pasti ya tersertifikasi. Kalau mungkin kan banyak juga ya praktik akupuntur di luar. Melihat sertifikasinya yang kadang-kadang juga bisa palsu kan ya. Benar-benar. Yang asli itu gimana? Susah-susah gampang ya sebenarnya. Jadi sebenarnya lihat dari papan nama juga bisa kan, ada SIP, STR seperti itu. Yang non dokter juga biasa ada Kak. Jadi ada STR-nya juga, jadi bisa diketahui registrasi ke bisa kita cek ya? Pusatnya, kesehatan bisa dicek. Jadi memang bisa Anda cek ya, untuk mungkin kalau yang mau extra effort bisa langsung cek juga ya. Tapi kalau mau yang aman ya mungkin ke rumah sakit akan lebih baik, dan di Suci Hospital juga ada gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pastikan Anda siap. Kenapa harus siap? Apakah masih banyak, pernah nggak sih dok mengalami ada pasien yang sudah datang terus tiba-tiba tidak jadi terapi karena ketakutan dengan jarumnya? Pernah. Kayaknya kayak saya ya pasiennya dok. Jadi sebenarnya harus dipastikan dulu, sebenarnya sebelum dilakukan terapi kita konsultasi ya Kak. Jadi bicara, ngobrol seperti itu, tahu keluhannya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita lihat preferensi pasiennya, lebih suka metode yang mana nih. Kalau jarum takut nggak? Kalau takut jarum kita bisa pakai yang lain seperti acupressure atau laser seperti itu. Nah kalau menggunakan jarum dikasih tahu dulu nih keadaannya. Misalnya pas penusukan bisa terasa pegel, gitu ya? nyeri dikit, kesetrum, seperti itu. Lalu posisi Kak, biasa posisi tiduran, biasanya lebih aman, karena aliran darahnya juga lebih aman ya. Lebih aman ya? Betul, kadang-kadang bisa bikin shock Kak. Jadi namanya shock neurogenik ya, jadi kaget gitu. Jadi karena takut, kemudian belum makan atau lapar, dilakukan penusukan, atau mungkin stimulusnya terlalu kencang nih, ya, penusukannya bisa kaget dia. Kaget ya? Bisa kadang sampai pingsan. Wow. Jadi harus hati-hati. Jadi pastikan Anda siap nih sebelum melakukan terapi ini. Tadi harus makan dulu ya dok ya? Harus makan. Makan, terus pilih juga tenaga yang profesional, dan pastikan diri Anda sudah siap. Kalau bedanya dengan tadi laser, tingkat sakitnya jauh nggak sih berbeda? Oh, kalau laser itu, kalau kita menggunakan jarum tuh mungkin skornya sekitar 2 ya. Dari 10, misalnya terasa agak linu seperti itu ya. Seperti Kadika tadi pencet seperti itu Kak, rasanya kadang-kadang. Kira-kira ya? Kalau dengan laser? Laser itu sama sekali tidak sakit. Sama sekali tidak sakit. Berarti ini patut dicoba sebenarnya ya? Lumayan. Mungkin Anda yang takut dengan jarum gitu ya, seperti saya bisa juga nih menggunakan laser. Nah dok, ini kan harus steril ya? Harus steril. Nah untuk pemirsa di rumah agar aman, kita taunya itu steril, apa saja sih? Maksudnya rangkaiannya, agar kita memahami betul bahwa jarum yang ditusuk ke badan saya ini sudah disterilkan. Jadi memang sekarang kita menggunakan jarum-jarum itu semuanya disposable. Jadi sekali pakai langsung dibuang. Betul. Kalau dulu mungkin masih ada ya yang seperti jarum yang telah digunakan kemudian disterilkan lalu digunakan lagi. Gitu. Masih ada yang seperti itu? Dulu ya. Dulu ya. Zaman dulu. Sekarang sih semua sudah hampir menggunakan disposable needle ya. Jadi sekali pakai langsung dibuang.
Jadi bisa dilihat dari kemasannya saat mau dilakukan terapi. Biasa kita terapi memberikan gambar ini atau kasih tunjuk ya Kak, Oh, oke. ini jarumnya baru ya, Iya. gitu. Sekali pakai langsung dibuang seperti Bisa itu. diperlihatkan dulu begitu ya. Dan ini juga akan membuat kita lebih percaya dan aman Betul, ya. nyaman ya Kak, lebih aman. Yes. Oke, nah harus memahami efek akupuntur. Sejauh mana sih efeknya setelah ada terapi? Tadi kan mungkin dokter bilang ada ya, mungkin rasa karena ada luka pasti kan ya, luka kecil. Sejauh ini efeknya seperti apa? Pernahkah menyebabkan demam? Biasanya kan kalau ada luka biasanya untuk orang yang sangat sensitif akan menyebabkan demam. Lalu apa penanggulangannya? Untuk efek terapi ya Kak, Ya. biasanya tidak ada efek terapi Tidak sih. ada sama sekali ya? Tapi kecuali kalau misalnya ada otot yang trigger point namanya. Oke. Trigger point itu otot yang kusut ya. Ya. Biasa kadang-kadang kita needle juga di situ, di terapi sedikit. Nah itu biasa akan terasa seperti memar rasanya. Jadi pegel-pegel sedikit sekitar 1-2 hari. 1-2 hari. Nanti habis itu hilang biasanya. Perlukah obat tambahan untuk menanggulangi masalah itu? Biasanya tidak ada Kak. Tidak perlu dioles apa atau Nggak minum usah. obat apa ya? Iya, sampai demam juga tidak pernah sih. Jadi safe ya, aman. Jadi sejauh ini masih sangat aman bahkan ya, apalagi dengan teknologi yang sudah sangat canggih gitu ya. Ini sepertinya bisa dicoba dan ini harusnya bisa jadi satu alternatif kita untuk membantu pengobatan kita berjalan lebih baik, berjalan lebih cepat. Dokter, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Sama-sama. Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Mungkin yang sekarang udah mulai pijit-pijit ya titik-titik di tubuhnya ya untuk menenangkan diri. Terima kasih. Terima Tetap kasih. jaga kesehatan ya Dok ya. Selamat Siap. kembali bertugas. Nah pemirsa, bagaimana tips hari ini akan membantu kita mungkin bisa mempunyai pola hidup yang lebih baik. Semoga Anda bisa sangat-sangat membantu untuk diri Anda dan juga keluarga Anda di rumah. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi. Saya Setia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.